Jakarta. Sejak diresmikan pada tanggal 22 Juni 1527, saat ini jumlah penduduk dan perkembangan kota Jakarta sudah sangat pesat. Gedung-gedung bertingkat, kendaraan, dan jumlah penduduk sudah semakin memadati setiap sudut ibu kota negara Republik Indonesia ini. Gedung modern dan gedung bersejarah peninggalan masa kolonial bercampur, hingga menjadikan suatu keunikan tersendiri, sekaligus mewarnai lanskap kota Jakarta. Selain itu, masyarakat Betawi yang menghuni dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas kota Jakarta, turut membawa keunikan tersendiri, baik dari segi bahasa, kesenian, hingga kulinernya. Dari segi sajian kuliner Betawi, salah satu kuliner yang unik, sekaligus menjadi ciri khas masyarakat Betawi, bernama es selendang mayang. Pemilihan nama, rupa, dan warna es selendang mayang yang cerah membuat siapapun yang melihatnya akan tertarik dan mencoba untuk mencicipinya. Penasaran dengan kuliner khas masyarakat Betawi tersebut? Yuk kita tanya pada Bang Yahya, salah satu tokoh masyarakat Betawi yang aktif menyuarakan pelestarian budaya Betawi. Kalau kita berbicara soal selendang mayang ya, selendang mayang itu secara etimologi atau secara makna kata sih sebetulnya harus kita pisahin menjadi dua kata, selendang dan mayang. Nah, selendang ini kan satu simbol dari kuliner yang kita bicarakan. Jadi bentuk selendang ini sebetulnya memaknai dirinya berupa sesuatu yang lembut, ya, sesuatu yang lembut, yang indah. Nah, mayang itu sebetulnya di masyarakat Betawi itu dikenalnya manggar. Tetapi karena mungkin manggar itu kembang kelapa ya, manggar itu kembang kelapa. Jadi sekarang kalau kita tahu salah satu ikon di Jakarta itu adalah kembang kelapa. Nah, dalam masyarakat Betawi, mayangnya lebih terkenal. Arti mayang ini mayang itu sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang indah. Nah, artinya indah. Di dalam cerita rakyat banyak orang lebih, masyarakat Betawi lebih mengenal mayang karena dalam cerita rakyat Betawi, misalnya cerita Jampang, ada cerita dalam satu lakonnya, Jampang Mayang Sari. Jadi mayang itu bayangan masyarakat kita sesuatu yang indah, yang yang lembut, yang manis, yang seperti kita melihat warna-warni gitu. Jadi selendang mayang diambil nama itu di samping memang barangnya, makanannya itu bentuknya seperti itu, dia lembut, dia kenyal, kemudian juga dia berwarna-warni, maka untuk memberikan tekanan bahwa ini enak dilihat, enak dipandang, enak diucapkan begitu, maka rakyat masyarakat kita sejak dahulu kala itu lebih mengenal selendang mayang. Kemudian dalam varian lain disebut es selendang mayang, karena memang kalau selendang mayang itu dipotong-potong, kemudian dikasih gula ganting, kemudian dikasih es, itu rasanya justru lebih nikmat ya di dalam kita punya mulut, dan kalau kita telan pun jadi rasanya, kelembutan rasanya itu lebih menonjol begitu. Jadi nah, kapan ini mulai dikenal?
dalam catatan sejarah masyarakat Betawi memang tidak ada atau belum ada catatan kapankah secara kronologis itu ya. Kalau kita ngomong sejarah kan kita berarti ngomongin perihal periodisasi. Jadi periode kapan ini muncul itu kita tidak tahu. Tetapi cerita Mayang Sari ini, cerita Mayang Sari itu sudah dikenal pada awal abad 19 dan kemudian semakin kuat pada awal abad 20. Jadi tahun 1900-an kemudian muncul cerita-cerita rakyat yang mempunyai tokoh utama si Mayang ini, Mayang Sari ini, itu pada pertengahan abad lebih menonjol pada pertengahan abad 20. Jadi tahun 1900-an, tahun 1920-an, 30-an itu dia sangat kuat. Ditambah kekuatan cerita itu pada seni pertunjukan lenong. Jadi lenong-lenong tradisional, lenong-lenong Betawi di kampung-kampung yang mementaskan cerita, itu yang membawakan cerita-cerita, itu salah satu yang sering diminta selain cerita pitung, cerita angkri, atau cerita jago-jago lainnya. Cerita Jampang juga yang cerita Jampang Mayang Sari termasuk yang sering diminta oleh rakyat. Maka itu kira-kira tidak ada yang dapat menjelaskan kapan secara tanggal gitu ya, secara tanggal tahun dia ini mulai dikenal. Tetapi jika kita merujuk kepada cerita rakyat itu, maka 1920-an, 1930-an ini sudah menjadi lazim, menjadi menjadi kudapan masyarakat Betawi dan masyarakat perkotaan Batavia saat itu. Jadi sudah biasa, sudah lazim. Berbarengan munculnya kemungkinan dengan bir pletok, kemudian kerak telur, jadi muncul pada saat-saat seperti itu. Jadi tahun-tahun seperti itu. Banyak yang bertanya kepada saya, sebetulnya ini es lendang mayang menggambarkan apa di dalam masyarakat Betawi. Jadi dalam kehidupan sosial masyarakat Betawi, mereka bertanya, selendang mayang ini memiliki makna apa? Nah, jika kita melihat dari tata warna dari si selendang mayang itu, maka itu merupakan satu percampuran yang kuat. Jadi warna hijaunya memberi indah warna merah. Warna merah memberi indah warna putih. Warna putih juga dulu ada warna-warna lain, warna-warna hijau tua gitu yang dari daun suji dan segala macamnya, diambil warna-warna itu memperindah tampilan dari itu semua. Jadi kalau dulu kita bikin satu loyang besar gitu, seperti kalau dikirap-kirap begitu dia seperti selendang, maka untuk dimakannya, dikonsumsi, dimasukin dalam mangkok, ringkok atau gelas, itu kita potong-potong menjadi ukuran-ukuran ya 10 sentian gitu, di ukurannya panjang. Ketika diambil satu-satu gitu, maka digunting atau dipotong pakai olat dulu tuh, bambu itu dihitung. Jadi nah, ini dalam pemahaman kita dia menjadi satu kesatuan yang utuh, percampuran yang utuh. Maksudnya Jakarta ini kan dulu dikenal sebagai bandar, kota bandar. Kemudian dia berubah lagi menjadi Bandar Sunda Kelapa. Kemudian dia berubah menjadi Jayakarta. Kemudian berubah lagi menjadi Batavia. Dan sampai sekarang menjadi kota metropolitan Jakarta. Nah, di dalam kota metropolitan ini berkumpul macam-macam orang. Saling kenal mengenal di antara etnis satu, suku bangsa yang satu itu akhirnya melahirkan kepaduan yang kuat. Kepaduan yang kuat itu akhirnya memperkokoh orang tempatan. Jadi memperkokoh orang Betawi. Oleh karena itu warna-warna itu mensimbolkan, melambangkan satu kekuatan, satu perbedaan yang memunculkan kesatuan, dan kesatuan itu yang memunculkan kekuatan. Jadi unsur etnik mana, unsur Arab, unsur Cina, unsur Tionghoa, unsur macam-macam itu menjadi satu kesatuan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kira-kira seperti itulah banyak orang-orang yang memaknainya seperti itu. Jadi oleh karena percampuran yang seperti itu, maka orang sini, orang Betawi sejak dahulu dikenal sebagai orang yang amat terbuka, sangat terbuka.
dengan pengaruh luar, dengan memberi kepada pihak luar, sehingga orang-orang kampus menyebut kita itu sebagai etnik yang atau suku bangsa atau suku yang egaliter, suku yang sangat terbuka, suku yang sangat menerima kedatangan, suku yang sangat fleksibel di dalam pergaulan kesehari-hari. Jadi fleksibilitas pergaulan keseharian itulah yang menjadi makna dari si selendang mayang. Setelah mendengarkan penjelasan tentang sejarah dan filosofi es selendang mayang dari Bang Yahya, kita akan beranjak pada pertanyaan tentang bagaimana es selendang mayang dibuat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menuju lokasi pembuatan es selendang mayang. Yuk! Bahan-bahan untuk es selendang mayang itu terdiri dari sagu aren, tepung beras, gula merah, gula putih, santan, garam, sama air. Ukuran kita buat itu kurang lebih setengah kilo. Iya. Untuk tepung berasnya kurang lebih 4 sendok atau dikira-kirain aja. Gunanya tepung beras itu untuk mengentalkan. Kalau gula merah itu ukurannya 1 berbanding 2, gula merah sama gula putih, jadi manisnya disesuaikan aja. Kalau untuk bahan es selendang mayang, airnya yang kita buat ini kurang lebih 4 liter air. Biasa kalau kita buat jual, jam 9 kita udah turun, jam 3 pagi kita udah siap. Awal itu kita manasin air kurang lebih 4 liter, ditambah daun pandan, garam secukupnya. Nah, nunggu dia mendidih. Setelah mendidih kita siap adukan. Itu kurang lebih 1 liter. Dan sagu arennya itu, nah, sagu aren yang satu lagi di baskom, yang satu lagi untuk nanti disaring. Sambil nunggu air mendidih, kita bikin warna hijau. Biar dipulas saja. Sekarang kita bikin adonan. Kalau tepung beras saya pakai kira-kira saring. Nah, ini untuk sambil nunggu air mendidih. Tuang
Pembuatannya cuma sebentar, ini yang lama pendinginan. Untuk pendinginannya itu kurang lebih 4 jam. Kalau pembuatan cuma sebentar, yang lama kurang lebih 20 menit aja untuk ngaduk. Yang lama itu pendinginan 4 jam. Untuk loyang yang kecil, kalau yang besar bisa sampai 7 jam. Gelasnya berapa Bang? Segelas 10.000. Saya bisa satu ya. Makasih ya Bang. Ayo nambah kita. Nikmat rasanya. Dinas Kebudayaan memang sudah mewajibkan setiap event-event yang ada di DKI itu untuk menampilkan atau mempromosikan selendang mayang. Jadi kami dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Kebudayaan mewajibkan setiap organizer untuk atau panitia untuk menampilkan selendang mayang itu agar lebih luas diketahui oleh masyarakat, warga dan sekitarnya, agar selendang mayang itu kita lestarikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kebudayaan. Selendang mayang ini juga kelak menjadi warisan budaya yang bisa dianugerahi pada kita dari UNESCO. Tentu menjadi kewajiban kita melakukan pembinaan bukan hanya dari mulai perencanaan, produksi, juga sampai pemasaran. Kebetulan UPK Perkampungan Budaya Betawi punya kewajiban
melakukan pembinaan sebagai kawasan objek wisata dinamis, di mana produk-produk baik budaya maupun kuliner khususnya Lendang Mayang terus kita pelihara dan kita kembangkan. Kita beri kesempatan untuk mengembangkan diri, kita beri kesempatan untuk memasarkan diri, kita beri kesempatan juga untuk mempublish dan mempromosikan melalui keterlibatannya di event-event kegiatan baik internal UPK Perkampungan Budaya Betawi maupun event-event di tingkat kota, di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi secara bertahap, secara bergantian kita mengajak mitra-mitra kerja kita yang merupakan memang ini kegiatan industri rumah tangga di bidang kuliner, ini mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial budaya.